Hai, welcome back to Information Space, di mana kita akan mengulik seputar mitos atau fakta tentang narkoba. Perkenalkan, nama saya Raffi Barvenda. Saya akan menjadi host pada segmen kali ini. Dan rekan saya, halo, perkenalkan nama saya Claudia Trisayuliana. Saya akan menjadi narasumber pada sesi kali ini. ayo, bagaimana Claudia? Kita langsung saja ke pertanyaannya. Baik, boleh? Oke, pertanyaan pertama. Narkoba itu bikin kita lebih kreatif dan fokus untuk ngerjain tugas. Mitos atau fakta? Ini mitos ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu, narkoba ini akan membuat kita tenang hanya pada sesaat, dan itu hanya pada beberapa zat saja. Nah, beberapa sifat zat ini akan membuat kita high atau tinggi. Ketika kita lagi tinggi ini, kita akan menjadi lebih aktif. Namun setelah kita melakukan atau setelah habis masanya, kita akan menjadi lesu, lemot, serta sel otak kita akan rusak. Jadi, kalau kita tidak menggunakannya lagi, kita akan menjadi lemot. Jadi gitu teman. Oh, sangat bagus sekali ya jawaban dari Claudia ini. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan kedua. Sekali coba nggak bakal bikin kecanduan. Yang penting tahu batasan. Apakah itu mitos atau fakta? Ini mitos ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu, tubuh kita itu memiliki batas masing-masing. Ketika kita menggunakan suatu jenis narkoba, dan ia memiliki tingginya tingkat nikotin misalnya atau tingkat sabu-sabunya, ini tidak bisa kita hindari karena batasan tiap tubuh kita berbeda. Jadi ketika suatu tubuh ini yang memiliki lemah imun yang menggunakan suatu narkoba jenis tinggi, ia akan kecanduan dan tidak bisa kembali lagi. Jadi kita tidak bisa menentukan batas diri kita masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Vape atau rokok elektrik itu 100% aman dan bukan pintu masuk kepada narkoba. Apakah mitos atau fakta? Ini salah ya teman-teman, atau mitos. Karena jenis-jenis vape ini memiliki tingkat nikotin juga sama dengan rokok. Di dalam liquidnya itu memiliki tingkat nikotin, bahkan lebih tinggi daripada rokok. Dan juga pada saat ini, pada masa ini, kita telah melihat liquid ini kadang-kadang dicampur dengan zat-zat narkoba lainnya. Jadi akan meningkatkan bagaimana vape itu menjadi lebih berbahaya daripada rokok atau narkotika lainnya. Pertanyaan keempat. Narkoba bisa bikin kita menjadi lebih pede atau gaul di tongkrongan. Apakah mitos atau fakta? Ini juga termasuk mitos teman-teman, karena narkoba itu hanya memberikan PH palsu atau percaya diri yang tidak nyata. Jadi teman-teman hanya merasa percaya diri pada saat itu. Tapi narkotika ini akan membuat kita lebih merasa tidak percaya diri ketika masa-masanya habis. Ketika ketika dosisnya sudah habis, jadi teman-teman akan merasa lebih tidak percaya diri, takut, bahkan orang ekstrovert bisa menjadi introvert ketika mereka sudah kecanduan dan dosisnya sudah habis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Claudia. Remaja yang pakai narkoba itu biasanya dari keluarga berantakan, dalam kata lain, broken home. Apakah itu mitos atau fakta? Itu mitos karena narkoba ini tidak memilih-milih dalam kalangan. Misalnya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa anak broken home ini adalah anak-anak yang menggunakan narkoba, atau orang yang menggunakan narkoba ini semuanya adalah orang-orang yang dalam kekurangan perhatian dari keluarganya. Tidak selalu teman-teman, karena seperti yang kita lihat di sini, terkadang lingkungan pertemanan lah yang membuat kita termasuk dalam lingkup narkoba. Mereka tidak akan memilih-milih dalam penggunaan narkoba tersebut. Ketika kita menggunakan narkoba tersebut ketika kita menggunakan narkoba dari usulan teman, itu termasuk dalam penggunaan narkoba, bukan dari keluarga, atau keluarganya mungkin saja adalah keluarga cemara, namun saja dia tidak bisa mengendalikan dirinya dalam hal pertemanan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Berhenti pakai narkoba itu hanya butuh niat dan kemauan yang kuat. Apakah itu mitos atau fakta? Ini adalah mitos, karena ketika kita telah menggunakan narkoba, memang niat adalah langkah awal untuk beralih dari hal yang buruk menjadi hal baik. Tetapi ketika kita menggunakan narkoba adalah satu penyakit, di mana ia akan merusak sel otak, dan itu tidak bisa sembuh. Karena kecanduan adalah penyakit otak kronik. Kita tidak bisa sembuh, tetapi kita bisa direhabilitasi. Ketika kita menggunakan narkoba, kita bisa rehab ke tempat yang seharusnya, misalnya BNNK Solo. Tapi kita tidak bisa sembuh seutuhnya, karena
sifat dari narkoba ini adalah kambuh-kambuhan. Teman-teman bisa benar-benar rehab, tapi tidak bisa benar-benar sembuh. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya akan berikan kepada Claudia. Ada nggak nih pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang di rumah Sobat Bersinar untuk kedepannya? Nah, untuk Sobat Bersinar, semoga kita terjauhi dari kalangan narkoba ya teman-teman. Buat teman-teman, semoga kita bisa selalu menjadi lebih baik dan terhindar dari narkotika atau jenis pergaulan yang tidak sehat. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Bye-bye.